ketika kita merencanakan sesuatu, taruhlah misalnya sebuah hajatan pernikahan, kita sudah menentukan hari H, tempat sudah kita tentukan, undangan sudah kita sebar. Ada sebuah pertanyaan, beranikah kita memastikan bahwa itu pasti terjadi? Tentu kita semua akan menjawab, tidak. Tidak. Bisa terjadi, bisa tidak. Pernikahan tersebut bisa berlangsung, bisa tidak berlangsung. Dua kemungkinan. Ketika seorang mahasiswa sudah menyiapkan skripsinya, sudah tahu kapan dia akan diwisuda, pertanyaan tadi jawabannya sama. Bisa berlangsung dan bisa tidak berlangsung. Apalagi sebentar lagi kita akan lebaran misalnya. Apakah itu akan terjadi pada diri kita? Jawabannya sama. Bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Siapa yang berani memastikan? Tidak ada. Apapun kejadian pada diri kita yang sedang kita rencanakan, dengan begitu matangnya, pertanyaan pasti terjawab dengan dua hal tadi. Bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Nah, kita akan bahas pagi ini sesuatu yang tidak mungkin tidak, pasti terjadi. Tidak mungkin gagal, yaitu mati. Yang taat, yang maksiat, yang muslim, yang kafir, yang ahlus sunnah, yang ahlul bidah, semua akan menjawab dengan jawaban yang sama, pasti. Nah, bagaimana kita selama ini menyiapkan dengan mati-matian sesuatu yang belum tentu terjadi, sementara kita abaikan, kita sepelekan sesuatu yang pasti terjadi. Gak ada manusia paling bodoh di muka bumi ini yang berani mengatakan belum tentu terjadi. Gak ada, pasti. Pasti. Gitu. Bahwa manusia, bahkan manusia yang sadar bahwa dia sedang melakukan amalan-amalan ahli neraka, ya berzina, ya berjudi, ya minum khamr, ya melacur, ya korupsi, ya ini, ya itu. Ketika dia ditanya, pasti akan menjawab, pasti terjadi pada diri saya kematian itu. Nah, betapa bodohnya kita kalau hal yang pasti terjadi ini tidak kita persiapkan. Sementara yang belum tentu terjadi, kita mati-matian menyiapkannya. Yang lain sudah tidur, kita nggak mau tidur untuk mempersiapkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Ya, kadang sampai kita sakit dibuatnya. Semua kita lakukan. Ini luar biasa. Kenapa seperti ini? Ada kekuatan yang selalu mengajak kita untuk mengingat ke situ, kepada kehidupan. Kekuatan siapa dia? Syaitan. Maka para imam mengatakan seandainya tidak ada syaitan, maka manusia akan fokus kepada kematian. Gitu. Bahkan seandainya kekuatan akhirat itu ditampakkan, ya, maka kekuatan setan itu akan kalah. Apa misalnya? Sedikit saja. Suara siksa kubur. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, seandainya manusia itu mendengar, gak usah melihat, mendengar
suara rintihan orang yang sedang disiksa di kubur. Jarak mungkin 5 meter, 10 meter, ya. Orang bisa mendengar, oh, ada yang sedang disiksa di kubur ini. Maka apa kata Nabi? Belum sampai kiamat orang sudah habis. Nggak akan berlangsung kehidupan ini. Belum sampai kiamat manusia sudah punah. Kenapa? Karena orang sudah tidak ada lagi yang mau berpikir tentang dunia. Yang akan dilakukan oleh manusia adalah sujud, ruku, bertasbih, beristighfar, mohon ampun kepada Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Nggak mau kerja, nggak mau nikah, ya, nggak mau cari ma'isyah, cari nafkah. Sesuatu yang tidak berdampak baik bagi akhirat akan ditinggalkan. Seandainya suara azab kubur itu ditampakkan, suara, bukan melihat bagaimana orang disiksa, ini lebih-lebih lagi, sekedar suara. Kata siapa? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, manusia yang tidak mungkin salah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ucapan beliau adalah wahyu dari Allah, dari langit. Ya. Nah, beruntung bagi kita yang tahu tentang hal ini. Ya kan? Orang-orang kafir, orang-orang Amerika, Eropa, Jepang tentu nggak tahu hal ini. Beruntung kita, bersyukur kita. Kita diberitahu oleh Allah lewat lisan Nabi SAW, lewat tulisan dan ucapan para ulama, sehingga kita bisa tahu ini hakikat kehidupan. Bagaimana kita masih mati-matian mencari dunia dengan mengganggu akhirat. Kalau tidak mengganggu akhirat, tidak tercela. Karena para nabi, para rasul, para sahabat, ulama-ulama saleh dari kalangan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, tidak meninggalkan dunia. Tetap mereka mencari dunia itu, tetapi tidak mengganggu akhirat. Tidak mengganggu akhiratnya. Bagaimana mengganggu akhirat ketika mencari dunia? Riba dia ambil, judi dia ambil, maisir dia ambil, ya. Kalau harus memenangkan tender dengan cara menyuap, dia mau menyuap. Ini mencari dunia dengan mengorbankan akhirat. Adapun tanpa suap, tanpa riswah, tanpa judi, tanpa riba, kok kita dapatkan dunia miliaran bahkan triliunan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang tercela adalah mencari dunia dengan mengorbankan akhirat, melakukan hal yang haram. Nah, insyaallah ta'ala saya akan bacakan beberapa ayat hadis tentang sakaratul maut. Ini sekaratnya saja dulu. Dan hal inilah yang oleh Nabi kita disuruh mengingat-ingat tentang kematian. Beliau berdiri, masih berdiri di atas kubur, selesai menguburkan salah seorang sahabat beliau, sambil mengatakan, limithli hadzal yaum fa'iddu. Untuk hari seperti inilah hendaklah kalian bersiap-siap. Untuk hari seperti inilah hendaklah kalian bersiap-siap. Karena banyak dari kita bersiap-siap untuk hari tua, untuk menyambut kedatangan cucu pertama misalnya, untuk menyambut ini, menyambut itu. Nabi nggak perintahkan. Yang Nabi perintahkan, limithli hadzal yaum fa'iddu. Bersiap-siaplah kalian terhadap hari seperti ini yang pasti kita semua akan mengalami. Ya. Dan cukup pelajaran selama ini dari teman kita, tetangga kita, kenalan kita, teman ngaji kita yang sekarang sudah di alam kubur. Ya. Banyak dari mereka yang masih muda, bahkan lebih muda dari kita. Maka
tahun depan, bulan depan, minggu depan, bahkan besok pagi, nggak ada jaminan kita masih hidup. Siapa yang menjamin? Tidak ada jaminan. Beranikah para dokter ahli itu menjamin? Dengan mengatakan jantung bapak bagus, paru-paru bagus, ginjal segala macam bagus, ya, bapak masih lama hidup insya Allah. Berani dokter menjamin seperti itu? Tidak. Karena sehat tidak ada hubungannya dengan kematian. Kematian tidak ada hubungannya dengan kesehatan. Berapa banyak tidak sakit tapi mati. Mungkin kecelakaan, mungkin ini, mungkin itu. Dan itu semua sudah dicatat oleh Allah di Lauh Mahfuz. Ya. Maka mempersiapkan diri menuju kematian bukan hanya khusus yang tua-tua. Yang tua jelas akan mati. Yang muda sama akan mati. Ya. Belum tentu yang tua mendahului yang muda. Belum tentu. Dan Nabi menyebut kematian dengan hadimil ladzah, pemutus kelezatan. Aktsiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kelezatan. Kematian itu memutus kelezatan. Kelezatan sebagai seorang direktur utama perusahaan besar, kelezatan seseorang sebagai menteri, sebagai presiden, sebagai raja, diputus oleh kematian itu. Karena ketika kematian itu terjadi, hilang, tidak berbekas. Ketika dia berhadapan dengan mungkar dan nakir, adakah bekas bahwa dia kemarin menjadi seorang raja, seorang presiden, seorang menteri? Tidak ada bekas. Tidak ada bekasnya sama sekali. Di dunia sedang dieluk-elukan, ribuan, bahkan ratusan ribu orang menangis, ya, menyebut-nyebut nama dia, tapi dia sendirian di hadapan mungkar dan nakir. Hal seperti ini yang oleh Nabi disebut sebagai hadimul ladzat, pemutus kelezatan, ya. Bukan pemutus kesedihan, salah. Sebagian orang beranggapan bahwa kematian itu pemutus kesedihan. Jadi kalau seseorang sedih karena banyak utang, karena menanggung malu, karena gagal dalam proyek besar ini, itu akan putus dengan kematian. Maka sebagian mereka bunuh diri. Ini bodoh sebodoh-bodohnya, jahil sejahil-jahilnya. Iya, justru pemutus kelezatan, bukan pemutus kesedihan. Artinya apa? Kesedihan dia di dunia karena terlilit hutang sekian miliar, karena menanggung malu, karena gagal dalam tugasnya, karena ini, karena itu enggak seberapa dengan kesedihan dia berhadapan dengan utusan Allah yang tidak kenal ampun. Giladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum. Yang bengis, kejam, tidak ada ampun, tidak ada belas kasih. Dan sendirian dia. Kalau di dunia dia masih punya istri, punya anak, punya saudara, punya teman yang masih berpihak kepada dia. Walaupun ribuan orang memusuhi dia, pasti masih ada yang berpihak kepada dia. Di alam kubur sudah tidak ada lagi. Ya, tidak ada yang berpihak kepada dia kecuali amal. Iya, ada satu kisah yang insya Allah bisa menambah ketaatan kita dalam hal sakaratul maut ini. Antum tahu, sebelum malaikat maut datang, itu didahului oleh satu malaikat. Ada kalanya malaikat azab, ada kalanya malaikat rahmat. Tergantung siapa dia. Kalau dia beriman,
saleh, yang datang adalah malaikat rahmat. Kalau dia ahli maksiat, kafir, maka yang datang adalah malaikat azab, mendahului malaikat maut. Bukan Israel ya, bukan Israel. Rasul, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai kepada Imam Bukhari, Imam Muslim, tidak pernah mau menyebut Israel, tapi malaikat maut. Israel ada di Taurat dan Injil. Ya, di dalam Al-Quran dan Sunnah tidak ada istilah Israel, adanya malaikat maut. Para ulama ini menyebut sebagai istilah-istilah Israiliyat. Ya, ada banyak kisah dan nama-nama Israiliyat yang tidak ada di Al-Quran dan Sunnah, seperti Israel, Qabil, Habil. Ya, ini nama-nama yang tidak ada di Al-Quran dan Sunnah, tetapi sering disebut oleh kaum muslimin, bahkan di pelajaran anak-anak kita. Ya, padahal itu tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis yang sahih. Nah, sebelum malaikat maut datang untuk mencabut nyawa seseorang, maka orang itu didahului oleh malaikat rahmat atau malaikat azab. Tentu ini tidak ada yang tahu. Dia menunggu di situ. Tidak selang lama datanglah malaikat maut mencabut nyawa itu. Ya. Ketika sudah tercabut dan tercabutnya nyawa ini hanya Allah yang tahu. Tidak ada di antara kita yang tahu kecuali dugaan, kecuali sangkaan, dzon berat. Adapun memastikan tidak tahu, walaupun dia dokter ahli. Oleh karena itu, tentang kematian ini, ucapan-ucapan yang boleh adalah tidak ada harapan. Ya. Sudah, ya kita tunggu kehendak Allah saja. Tidak ada obat yang bisa mengobati si fulan ini. Gitu. Adapun kalimat-kalimat dia akan mati 2 hari lagi, ini tidak boleh. Ya. Kita tunggu 5 jam lagi, dia akan mati. Ini kalimat-kalimat seperti ini tidak boleh. Oleh karena itu, ini pelajaran bagi kita dalam sunnah mentalkin. Ketika kita mentalkin seseorang, maka cukup dengan dugaan. Tidak perlu dengan kepastian bahwa saudara kita ini sebentar lagi akan mati, maka patut ditalkin dengan kalimat La ilaha illallah. Tidak ada kalimat lain kecuali itu. Maka jangan pakai subhanallah, Allahu akbar, ya, dan lain-lain. Kalimat la ilaha illallah. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinlah, tuntunlah orang yang, ini bahasa bebasnya ya, orang yang kira-kira mau mati dengan la ilaha illallah. Jangan dengan kalimat lain. Haruskah kita tahu pasti bahwa dia sebentar lagi akan mati, makanya kita talqin? Enggak. Enggak. Oleh karena itu, ketika kita melihat saudara kita sudah lemah, sudah sulit bicara, mungkin mata sudah tidak bisa terbuka, kita talqin dengan la ilaha illallah. Ya. Tentu kita tidak tahu akhirnya mati atau tidak. Ya, kita talqin dengan la ilaha illallah. Setelah kita talqin, ternyata sembuh dia, nggak jadi mati. Masalah nggak? Masalah nggak? Ya nggak masalah. Ya nggak apa-apa, alhamdulillah, ya kan? Ya udah ditalqin kok hidup lagi. Ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ngapain? Ya nggak nyesel kita, alhamdulillah ya kan. Bisa sholat lagi, bisa puasa lagi, bisa ngaji lagi, bisa ibadah lagi. Gitu. Makanya tidak ada ilmu khusus untuk mentalqin.
Ente main talqin saja, emang ente tahu kalau dia mau mati? Nah, ini pertanyaan yang salah. Ya, secara zahir dugaan bahwa ketika sudah tidak bisa bicara, ketika sudah sulit bergerak, ketika sudah pingsan misalnya, koma misalnya, ya, secara zon berat, ya kemungkinan bisa mati. Sebelum meninggal kita talqin dengan la ilaha illallah. Akhirnya tidak mati, ya nggak apa-apa. Ya, karena ada syubhat, harus tahu bahwa dia akan mati. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Ya. Nah, begitu juga yang bersangkutan si fulan ini, kita nanti ketika menjelang mati, kita tidak tahu nyawa itu sudah sampai mana. Apa di kaki, apa di paha, apa di perut, ya, apa di dada, apa sudah sampai mana, kita nggak tahu. Yang tahu cuman ghargharah, ketika sudah di kerongkongan, mal yughargir. Itu kita baru tahu bahwa sebentar lagi saya pasti akan mati. Gitu. Adapun pistol sudah di kepala, sebentar lagi akan ditembak, sebentar lagi dihukum mati, ini belum tentu. Belum tentu, kan bisa saja gagal, ya kan? Bisa saja berubah, ya kan? Nah, adapun ghargharah, nyawa kita sudah di kerongkongan, maka sudah bisa dipastikan bahwa sebentar lagi pasti mati. Dia yang tahu. Kita yang masih sehat tentu tidak tahu. Maka sekali lagi, kita tidak usah berpikir apakah saudara kita akan mati apa sembuh. Nggak usah berpikir seperti itu. Bisikkan la ilaha illallah. Agar apa? Agar akhir ucapan dia adalah la ilaha illallah. Ya, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapan dia di dunia adalah la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Siapapun dia, mau Yahudi, mau Nasrani, apalagi Muslim, ya, ketika akhir kalimatnya adalah la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Asal dia faham la ilaha illallah itu apa. Ya, oleh karena itu ada seorang anak muda, Abdul Qudus namanya, yang biasa datang ke rumah Nabi. Sepertinya ini anak muda Yahudi yang miskin, sering datang bantu-bantu di rumah Nabi, tentu tahu apa itu makna la ilaha illallah. Ya kan? Satu ketika anak muda ini sakit keras, yang akhirnya mati. Nabi menjenguk anak muda ini, dan di situ ada ayah dari anak muda ini, Yahudi. Tanpa banyak bicara, Nabi mentalkin anak muda ini yang sakit parah, yang kemungkinan besar tentu akan mati kalau tidak sembuh. Nabi tidak banyak bicara. Nabi mengucapkan kul la ilaha illallah. Ucapkan olehmu la ilaha illallah. Anak muda ini melihat ke arah ayahnya, seolah minta izin, boleh apa tidak? Ya, karena anak muda, remaja. Ayahnya diam saja. Nabi nggak peduli, ya, nggak usah peduli lah, sungkan sama orang tua. Ini kan masalah surga neraka. Kalau dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, kekal di neraka, kan kasihan. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Maka orang mengajak orang lain masuk Islam, nggak usah, nggak enak sama ayahnya, sama ibunya. Ini masalah surga neraka, gitu. Sama ketika ada anak mau terjatuh ke jurang, ya, kita mau tolongi, masa minta izin sama ayah ibunya, ya, saya mau tolongin anak bapak, boleh nggak? Masuk begitu, kan nggak wajar itu. Dan kalau ayah ibunya tahu, akan terima kasih walaupun kita tidak minta izin kepada ayah ibunya.
Ya, maka Nabi gak minta izin. Pak, boleh nggak saya talqin anakmu la ilaha? Enggak. Ya, Nabi langsung qul la ilaha illallah. Secara keyakinan ya namanya orang Kristen nggak mau anaknya non Kristen, kan begitu. Namanya orang tuanya Hindu ya nggak mau anaknya non Hindu, kan begitu. Ya, karena keyakinan itu akan diyakini oleh siapapun, maka nggak usah nanya. Ketika kita memasukkan seseorang ke dalam Islam, ini masalah surga dan neraka. Kalau dia mati dalam keadaan Kristen, kekal di neraka selama-lamanya. Mati dalam keadaan Hindu, kekal di neraka selama-lamanya. Ini istilah kita misi suci, ya kan? Menyelamatkan dia dari neraka. Tentu akan berterima kasih semua orang. Maka tidak perlu minta izin. Maka Nabi mengatakan qul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Anak muda ini kembali melihat ke arah ayahnya. Apa yang diucapkan oleh ayahnya kedua kalinya? Ati Abul Qasim. Ikuti Abu Qasim. Abu Qasim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semakin menunjukkan kepada kita siapa Yahudi itu. Ya, siapa Yahudi yang sebenarnya itu? Yahudi yang sebenarnya adalah Yahudi yang tahu bahwa agama Islam itu benar. Mereka sadar mereka dalam keadaan sesat. Tapi karena bagian bainahum, karena rasa iri mereka, kesombongan mereka, maka mereka menolak masuk Islam. Luar biasa Yahudi. Dan itu dibongkar habis di Al-Quran, di Sunnah. Maka kita akan tahu borok Yahudi itu dengan membaca Al-Quran dan Sunnah, bukan membaca berita. Ya, karena berita mereka yang bikin. Kita nggak akan tahu borok Yahudi. Kita akan tahu borok Yahudi ketika kita baca qala Allah wa qala Rasul. Ya. Kenapa? Karena zahirnya, lihat seperti tadi, orang Hindu tentu dia meyakini Hindulah agama yang benar. Orang Buddha dia akan meyakini bahwa Buddhalah agama yang benar. Tentu dia nggak rela anaknya, istrinya keluar dari Hindu, keluar dari Buddha, kan begitu. Yahudi tidak. Yahudi tidak. Merelakan anaknya yang mau mati untuk masuk Islam. Kenapa? Karena si Yahudi ini tahu Islamlah agama yang hak, yang benar. Itu ada di kitab mereka, di Taurat, di Injil. Perjanjian lama, perjanjian baru. Ya. Maka anak muda ini mengucapkan la ilaha illallah, dan tidak selang lama mati. Dan Nabi mengatakan surga. Surga. Yahudi dia begitu mengucapkan la ilaha illallah, surga. Akhir kalimat la ilaha illallah, siapapun dia pasti akan masuk surga. Ya. Nah, kita bikin saudara kita seperti itu. Ketika dalam keadaan sakaratul maut, ketika dalam keadaan yang sudah sakit parah, kita bikin akhir ucapan dia la ilaha illallah. Ya. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah. Jangan dituntun dengan kalimat yang lain, apalagi diajak bicara. Jangan. Nanti kalau diajak bicara, nanti dia bisa jawab, ya. Itu di mana? Di bawah kasur. Habis bilang kasur mati, ya. Berarti batal la ilaha illallah. Berarti kalimat terakhirnya kasur, bukan la ilaha illallah, ya kan? Maka kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, jangan diajak bicara lagi. Jadikan akhir ucapan dia di dunia betul-betul la ilaha illallah, agar ada jaminan dari Nabi dia masuk surga. Nah, setelah nyawa itu terlepas dan tidak pernah kita merasakan sakit seperti itu. Antum masih ingat sakitnya waktu antum disunat misalnya, waktu antum tertusuk paku misalnya, waktu antum apalah, banyak pengalaman kita masing-masing, ya. Itu tidak akan menyamai, apalagi melebihi, ya, matinya, dahsyatnya sakaratul maut, ya. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi
memasukkan tangannya ke air, mungkin untuk mengurangi rasa sakitnya, dengan mengatakan inna lil mauti syakarat, inna lil mauti syakarat. Dalam kematian itu pasti ada sakaratnya, dalam kematian itu pasti ada sakaratnya, walaupun tidak ada tanda-tanda. Sedang sujud atau sedang nyender, tiba-tiba mati, kan nggak ada tanda-tanda dia sakit sakaratul maut. Itu di mata kita. Allah telah menjelaskan lewat lisan Nabi, inna lil mauti sakarat. Dalam kematian itu pasti ada sakaratnya, ada sakitnya. Bahkan di satu riwayat 500 kali sabetan pedang, disabet dengan pedang, sakitnya kayak apa? Itu 500 kali sakitnya, dikalikan 500. Luar biasa. Tapi ingat, ini cuman sebentar. Iya kan? Azab kubur kan lama sekali, apalagi neraka. Ya, berdiri di padang mahsyar dalam keadaan tanpa pakaian, tanpa sendal, alas kaki, tanpa makanan, tanpa minuman, tanpa naungan, itu lama luar biasa. Adapun sakaratul maut tidak, mungkin cuman 2 hari, mungkin cuman sehari, mungkin setengah hari, mungkin setengah jam, mungkin 1 menit, mungkin sekian detik. Tapi sakit adalah sakit. Dan untuk orang-orang kafir, awal dari siksaan. Untuk orang-orang mukmin, untuk apa? Menghapus dosa. Menghapus dosa. Karena Allah senang bertemu dengan seorang mukmin. Si mukmin ini sudah tidak bawa dosa, sementara dia belum bertaubat, sementara dia belum mohon ampun, sementara dia jarang beristighfar. Nah, sementara Allah ingin bertemu dengan si fulan yang mukmin ini dalam keadaan dia tidak membawa dosa, padahal dosanya masih banyak. Sekian menit lagi mau mati, Allah hapuskan dosanya dengan sakit yang luar biasa dalam sakaratul maut. Berarti sakitnya sakaratul maut musibah bagi orang-orang kafir, nikmat bagi orang-orang mukmin. Karena rasa sakit itu bisa mengurangi dosa. Hatta syaukati yushakuha. Walaupun sakitnya itu berupa tertusuk duri. Kita sering tertusuk duri, sakit, nggak seberapa. Nah, sakit yang tidak seberapa ini, ada beberapa dosa yang hilang. Gitu. Kalau kita sabar. Ya. Nah, ketika nyawa itu sudah keluar dari badan kita, entah wujudnya seperti apa. Nah, malaikat yang dari tadi nunggu, itu langsung. Yang dari tadi nunggu, itu dia membawa 2 benda. Satu, semacam kain kafan. Satu lagi hanut. Hanut semacam olesan. Gitu. Dari mana? Bisa dari surga, bisa dari neraka. Tergantung yang mati ini siapa? Mukmin apa kafir? Tergantung malaikat tadi, malaikat rahmat atau malaikat azab. Dan di sini para a'imah hanya membedakan muslim apa kafir. Gitu. Di sini tidak membedakan rajin sholat apa jarang sholat. Gitu. Pezina atau enggak pernah berzina. Pelacur atau bukan, enggak. Di sini hanya 2 perbedaan, muslim apa kafir. Gitu. Beriman apa kafir, itu saja. Walaupun dia jarang sholat, walaupun mungkin dia suka berzina, minum khamar, berjudi, tapi dia muslim, beriman, maka yang datang adalah malaikat rahmat. Ya. Walaupun dia tidak pernah berzina, tidak pernah minum khamar, tidak pernah berjudi, dia jujur, dia amanah, tapi kafir, non muslim, maka yang datang adalah malaikat azab. Dengan apa? Dengan kain kafan dari neraka dan hanut dari neraka. Begitu keluar,
maka tidak dibiarkan sekejap mata, langsung diambil oleh malaikat ini, malaikat azab ini, dimasukkan ke dalam kain kafan itu, setelah sebelumnya diolesi dengan hanud dari neraka. Kalau yang beriman dari surga, dan malaikatnya lain. Lalu dibawa ke atas, dan setiap melewati pintu langit, banyak dalil yang mengatakan bahwa pintu langit yang kita lihat ini betul-betul atap. Sementara para ilmuwan kan belum sampai ke situ ya. Sejauh-jauh penyelidikan para ilmuwan bahwa apa yang ada di atas kepala kita, langit itu nggak ada apa-apanya, belum nggak ada apa-apanya, nggak ada batas atap. Begitu kata ilmuwan ya kan. Tentu kita lebih yakin, lebih sikoh, lebih tentram dengan sabda Nabi daripada teori para ilmuwan yang tentu bisa benar bisa salah. Sabda Nabi tidak mungkin salah, bahwa langit yang kita lihat dari bumi ini betul-betul ada atapnya, ada pembatasnya, tentu jauh di atas matahari, Pluto segala macam, karena seluruh galaksi bintang-bintang itu hanya ada di bawah atap itu. Ini luar biasa, dan itu ada pintunya. Antum tidak lupa dengan hadis Jibril, bagaimana Jibril bersama Nabi, hadis Isra Mi'raj, itu mengetuk pintu itu. Sama ini diketuk pintunya. Lalu ditanya, setelah dibuka, diizinkan untuk naik, ditanya, roh siapa? Wangi sekali. Ini yang muslim dulu ya. Roh siapa? Wangi sekali. Maka dijawab dengan nama terbaiknya dan nama ayahnya, Fulan bin Fulan, Ahmad bin Mahmud misalnya ya, nama dia dengan nama ayahnya gitu. Dan kalau dia punya nama buruk, kan suka ada kita dalam kehidupan sehari-hari suka dipanggil dengan gelaran buruk, itu tidak disebut, ya. Terus diizinkan terus sampai Illiyin gitu. Ini nasib roh seorang yang beriman. Bagaimana yang tidak beriman? Setelah dibungkus, setelah diolesi dengan hanud dari neraka dan dimasukkan ke dalam kain kafan dari neraka, lalu dibawa ke atas, dan dia dan malaikat ini minta izin untuk dibukakan dan tidak diizinkan. Dan ketika melewati malaikat, para malaikat bertanya, roh siapa ini? Busuk sekali, busuk sekali. Berarti keyakinan itu membawa kepada bau yang sangat busuk. Keyakinan seorang Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani, non-Muslim, busuk sekali, keyakinan yang sangat busuk, dan tidak diizinkan, tidak dibukakan, maka dibantingkan ke bawah, ya, dan akhirnya dimasukkan ke dalam jasadnya dan disiksa, ya, setelah tidak bisa menjawab 3 pertanyaan. Sama, yang muslim juga dikembalikan untuk menghadapi pertanyaan mungkar dan nakir itu. Sama. Cuman yang muslim pasti bisa menjawab. Apapun amal dia. Jarang sholat mungkin, jarang puasa mungkin, suka berzina mungkin, suka berjudi, tapi dia muslim, beriman, bertauhid. Dan ingat, Islamnya tidak batal. Kalau Islamnya batal, ya bukan muslim. Walaupun sholat, walaupun puasa. Tentu antum tahu apa pembatal-pembatal keislaman, ya, berbuat syirik, berbuat kufur, menghina ayat Allah, menghina hadis Nabi, menolak sebuah ayat yang jelas, misalnya mengatakan babi itu halal, zina itu halal, pergi haji tidak perlu. Ini bisa membatalkan keislaman seseorang, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa. Kalau Islamnya tidak batal, maka dia pasti bisa menjawab 3 pertanyaan itu. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka.
yang tidak bisa menjawab adalah non-muslim. Ya. Dan itu terjadi ketika para pengantar itu meninggalkan. Ketika sendal-sendal sepatu kembali dipakai oleh para pelayat, si mayat ini sudah mulai mendengar. Ya, kan sunnah bagi kita untuk melepaskan sendal sepatu ketika kita masuk ke area kubur. Jadi antum harus tahu bahwa di dalam kubur terhadap kubur itu tidak boleh ada dua hal. Tidak boleh ada dua hal. Satu, merendahkan kubur. Apa? Tidak melepas sendal, tidak melepas sepatu ketika kita masuk ke area kubur. Ini merendahkan, tidak memuliakan, tidak menghormati orang-orang yang ada di kubur itu. Termasuk duduk tepat di atas mayat itu, berdiri tepat di atas mayat. Kan tentu kuburan itu ada mayat di bawah kita. Sengaja kita duduk di situ, sengaja kita berdiri di situ, ini juga haram. Berarti kita merendahkan, tidak memuliakan kuburan itu. Ini haram. Yang kedua, haram juga. Apa? Terlalu berlebihan. Terlalu gulu dalam memuliakan kuburan. Apa? Ditinggikan lebih dari sejengkal. Di tembok. Dikasih atap, dikasih lampu. Dikasih kelambu, hordeng. Ditulisi ini kuburan keramat, didatangi tiap hari-hari tertentu. Ini lebih buruk lagi dari yang pertama. Yang pertama buruk, yang kedua ini juga buruk, yang kedua lebih buruk dari yang pertama. Ya. Maka kita kaum muslimin harus berada dalam pertengahan. Jangan berlebih-lebihan dalam memuliakan kuburan dengan cara-cara seperti tadi. Maka kuburan itu cukup ada gundukan tidak lebih dari sejengkal. Kurang sedikit boleh, lebih jangan. Wasiat Nabi pada Ali bin Abi Thalib dalam perang Khaybar. Jangan engkau biarkan kuburan-kuburan yang menjulang tinggi, ratakan dan tinggikan maksimal sejengkal. Ya, masuk menemboknya, memberikan nama dan seterusnya. Ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Tentu mudah bagi Nabi untuk memerintahkan para sahabat, tulis ini kuburan Hamzah, tulis ini kuburan Mus'ab bin Umair. Kan yang mati banyak selain Hamzah, Mus'ab bin Umair, Khadijah yang meninggal ketika Nabi masih hidup. Tapi Nabi tidak memerintah, tulis. Ya, maka menulis nama di atas kuburan ini tidak ada sunnahnya dari Nabi SAW dan termasuk dalam kategori keburukan kedua. Ya. Kemudian setelah masuk disunahkan dari arah kaki, ya. Tapi ini agak sulit dan jarang dikenal di negeri kita, ya. Maka di negeri kita ini berbarengan gitu, ya. Badannya itu, jasadnya itu. Dan disunahkan pula di dalam membawa mayat itu nampak mayatnya, terbujur dengan dibungkus kain kafan, terlihat. Ini sunnah. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Tidak ditutup dengan keranda, kurung batang, apalagi peti. Jadi terlihat mayatnya. Seperti kita lihat di Masjidil Haram misalnya, di Masjid Nabawi, kan tidak ditutup dengan peti, kurung batang, ya, keranda, tapi terlihat. Tentu ini beda. Melihat peti mayat dengan melihat mayat langsung terbujur, terbungkus oleh kain kafan, beda. Beda. Ya. Orang akan lebih mengena di dadanya ketika dia melihat mayat itu langsung, tidak tertutup oleh peti atau keranda dan lain-lain.
Ya. Oleh karena itu, sholat mayat itu yang dicontohkan oleh Nabi di dalam masjid apa di luar masjid? Di masjid apa di tanah lapang? Tanah lapang, agar kelihatan. Jadi menampakkan mayat itu sunnah. Nih, mayat yang sudah tertutup auratnya, terbungkus dengan kafan, itu sunnah diperlihatkan. Jangan ditutup. Siapa yang membuat sunnah menutup? Orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani itu sangat takut dengan kematian. Karena kematian bagi mereka adalah neraka. Surga adalah dunia ini. Kaum muslimin beda. Kematian adalah awal dari kenikmatan surga. Itulah kaum muslimin. Ya. Oleh karena itu ketika ada yang menangisi kepergian Nabi, diingatkan oleh Abu Bakar dan Umar bahwa kematian Nabi itu adalah awal dari kenikmatan beliau, mendapatkan kenikmatan surga diawali oleh kematian. Orang kafir sebaliknya, awal dari siksa neraka itu diawali oleh kematian. Oleh karena itu mereka sangat tidak suka dengan kematian. Ditutup rapat-rapat. Mayat itu ditutup rapat-rapat dengan peti. Kuburan-kuburan itu ditutup, dibikin seperti bukan kuburan. Karena mereka luar biasa ketakutan menghadapi kematian. Beda dengan kaum muslimin. Kematian adalah awal dari kenikmatan. Kenikmatan sejati dari Allah Rabbul Alamin. Ya, maka tidak ditutup mayatnya itu. Di samping untuk memberikan nasihat kepada sebagian saudara-saudara kita yang mungkin ada niat untuk membunuh, mungkin ada niat untuk korupsi, mungkin ada niat untuk selingkuh, berzina. Nah, dengan melihat mayat, apalagi mayat ibunya, mayat anaknya, mayat ayahnya, mayat sahabat dekatnya, insya Allah akan dia batalkan niatnya untuk berzina, untuk minum khamr, untuk korupsi, untuk menyuap, untuk menerima suap, insya Allah. Ya, karena kematian adalah nasihat. Adanya mayat itu adalah nasihat. Nasihat yang tidak bersuara. Jadi nasihat itu ada dua. Nasihat yang berbunyi, bisa kita dengar. Ada nasihat yang tidak ada suaranya, yang tidak berbunyi. Apa itu? Kematian. Ya. Ada beberapa pertanyaan ini. Bagaimana keadaan Nabi dan Rasul ketika bertemu dengan sakaratul maut? Ini ada perkecualian, ya, kekhususan. Khusus para Nabi, para Rasul, ketika didatangi oleh malaikat maut, maka wajib bagi malaikat maut untuk memberitahu. Luar biasa. Mulianya para Nabi, para Rasul. Dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir Muhammad alaihi wassalatu wassalam, ketika akan dicabut nyawanya, maka diberitahu. Malaikat maut datang dan memberitahu. Bahkan bukan sekedar memberitahu, tapi memberikan dua pilihan. Pilihan pertama, mati sekarang. Pilihan kedua, mati nanti. Tapi nantinya itu bukan terserah Nabi yang bersangkutan, tapi nantinya ini terserah Allah. Ya, itu barangkali pernah baca riwayat bagaimana Nabi Musa disuruh menempelkan telapak tangannya di seekor lembu sapi. Untuk satu bulu yang tertutup oleh telapak tangan Nabi Musa 1 tahun. Jadi kalau yang tertutup oleh tangannya Nabi Musa itu 5.000 bulu, berarti 5.000 tahun lagi baru mati. Gemetar Nabi Musa, ketakutan. Maka Nabi Musa mengatakan sekarang saja. Ya, kalau Rasulullah Nabi Muhammad SAW pilihan keduanya apa? Masih ingat? Kalau Nabi memilih pilihan kedua, sekarang beliau masih hidup. Beliau akan wafat nanti bersama umat terakhir beliau menjelang hari kiamat. Ya, kalau pilihan kedua beliau ambil, beliau tolak, beliau milih
Pilihan pertama, mati saat itu. Ya, ini kekhususan para nabi, para rasul. Bagaimana Abu Bakar? Bagaimana Umar? Tidak. Bagaimana Imam Syafi'i, Imam Bukhari? Tidak. Maka jika ada orang yang mengaku tahu bahwa dia akan dicabut nyawanya, dusta, kadzdzab, bohong, jangan dipercaya. Biasanya torekot-torekot tertentu, torekot-torekot sufiyah itu mengaku seperti itu. Abu Bakar tidak tahu, Umar tidak tahu. Umar tahunya setelah ususnya keluar itu, ya, 3 hari setelah beliau ditusuk ketika beliau mengimami salat subuh oleh Abu Lu'lu'. 3 hari setelah itu kan beliau wafat. Ya tahunya secara perhitungan dunia, ususnya terburai keluar, diberi minum susu keluar dari ususnya itu, dan para tabib hari itu mengatakan tidak ada harapan. Ya, bukan tahu secara gaib. Tidak mungkin. Kalau tahu secara gaib, tidak mungkin. Fir'aun nyawanya sampai kerongkongan, tetapi saat itu beriman kepada Tuhannya Nabi Musa, sedangkan dia tetap kafir. Oh iya, tobat seseorang itu pasti diterima. Selagi nyawa belum sampai kerongkongan, malam yugorgir. Nah, nyawa Fir'aun sudah di kerongkongan, baru dia amantu bi Rabbi Musa wa Harun, amantu bi Rabbi Bani Israel, aku beriman dengan Tuhannya Musa, Tuhannya Harun, Tuhannya Bani Israel. Telat, ya, karena sudah gor-goro gitu. Jadi sekali lagi, tobat kita akan diterima ketika nyawa belum sampai kerongkongan. Dan sekali lagi, kita tidak tahu dengan pasti ketika nyawa kita sudah di perut misalnya, sudah di dada misalnya, kita nggak tahu bahwa sebentar lagi kita akan mati. Adapun di kerongkongan, kita tahu. Jika kita melafadzkan la ilaha illallah akan masuk surga, apapun agamanya. Apakah masih ditanya lagi agama, nabi, kitab? Iya, semuanya akan ditanya. Semua akan ditanya. Ya, kita kan sudah baca la ilaha illallah berulang kali. Ketika nanti di alam kubur, apakah kita akan ditanya man rabbuka wa man? Iya. Kita insya Allah bisa menjawab. Adapun orang-orang kafir tidak bisa menjawab. Ya. Adakah yang dikecualikan tidak akan ditanya? Tentu ada. Pertama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, justru beliau yang menjadi objek pertanyaan, ya kan? Isi soalnya itu beliau, masuk beliau ditanya, siapa nabimu? Ya. Tidak, beliau tidak ditanya. Yang kedua, orang yang mati syahid di medan perang. Pedang yang menebas lehernya, yang menusuk perutnya, tombak yang menusuk dadanya, peluru yang sampai ke kepalanya dan seterusnya, itu menjadi pengganti. Ya, tentu sakit, tentu nggak enak. Dan itu dilakukan dalam rangka dia membela agama Allah, li'ila'i kalimatillah walibtighai mardatillah. Itu akan menjadi pengganti pertanyaan. Maka orang yang mati syahid tidak akan ditanya. Ya, syahid dunia akhirat, syahid perang, bukan syahid karena mati melahirkan, mati tenggelam, mati terbakar, mati terjangkit taun, mabtun, sakit perut, kan banyak hal-hal yang menyebabkan mati syahid itu. Jika muslim meninggal dalam keadaan koma setelah berminggu-minggu dan kalimat terakhir bukan la ilaha illallah, apakah sudah pasti muslim tersebut masuk neraka? Tidak. Kalimat barang siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah dijamin masuk surga. Apakah kalimat itu berarti yang tidak membaca la ilaha illallah di akhir hayatnya pasti masuk neraka? Tidak.
Tidak, itu bukan mafhum mukhalafah. Itu bukan mafhum mukhalafah. Ya. Mafhum mukhalafah itu misalnya budak ini beriman karena dia meyakini Allah bersemayam di arsy. Gitu. Ini baru mafhum mukhalafah. Artinya kalau budak itu tidak meyakini bahwa Allah bersemayam di arsy, Allah itu tidak bersemayam di arsy, budak ini tidak beriman. Itu mafhum mukhalafah namanya. Ini tidak. Barang siapa yang akhir kalimatnya di dunia la ilaha illallah dijamin masuk surga, maka yang tidak baca la ilaha illallah di akhir hayatnya pasti masuk neraka? Tidak seperti itu. Ya. Bisa masuk surga, tapi tidak ada jaminan dari situ. Ya. Bukan satu-satunya cara kan? Bahkan Rasulullah akhir kalimatnya kan bukan la ilaha illallah. Ya. Tapi Allahumma ar-rafiqul a'la. Allahumma ar-rafiqul a'la, itu kalimat terakhir yang direkam oleh Aisyah. Aisyah mendekatkan telinganya ke mulut Nabi. Yang keluar dari Nabi adalah Allahumma ar-rafiqul a'la, bukan la ilaha illallah. Tentu beliau dijamin masuk surga. Ya. Semua muslim pasti masuk surga. Apa ia akan masuk neraka dulu untuk mencuci dosanya meski ia sangat soleh di dunia? Bisa masuk neraka dulu, bisa tidak. Bisa masuk neraka dulu, bisa tidak. Kenapa masuk neraka dulu? Allah nggak ampuni dosa-dosanya. Mungkin pernah meninggalkan sholat, mungkin pernah meninggalkan puasa, mungkin belum bayar zakat, mungkin belum naik haji padahal sudah mampu, mungkin pernah minum khamar, mungkin pernah makan riba, mungkin banyak sekali. Dan Allah belum ampuni, maka dia disiksa dulu di neraka. Kemungkinan kedua, diampuni. Dia berzina, dia minum khamar, dia berjudi, bahkan dosanya itu 99 gulung. Satu gulung itu jika dibentangkan sejauh mata memandang, semua isi catatannya adalah dosa semua. Berzina, minum khamar, berjudi, semua dosa dia lakukan. Tetapi dia memiliki satu kartu, la ilaha illallah, Allah ampuni dia. Ada seperti itu. Berarti istilahnya apa? Seorang mukmin, seorang muslim yang mati masih membawa dosa besar, istilahnya apa? Tahta masyiatillah. Nasibnya terserah Allah. Insya'a azabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah mau, Allah azab dia karena memang dia berdosa. Tapi kalau Allah mau, Allah ampuni dia, kan Allah Maha Pengampun. Siapa yang akan menghalangi Allah kalau Allah mengampuni si pelacur ini, si pemabuk ini, si pembunuh ini? Siapa? Dia meninggalkan sholat ribuan kali, tapi Allah ampuni. Siapa yang menghalangi ampunan Allah? Allah Maha Pengampun. Ya, maka tidak boleh kita menghalang-halangi ampunan Allah dengan mengatakan dosa, kufur, ini begitu, seperti anak-anak muda Khawarij itu. Anak-anak muda Khawarij yang ngebom sana, ngebom sini, berangkat dari keyakinan ini. Jadi seorang muslim itu harus sempurna. Seorang muslim itu harus sholat, puasa, zakat, haji, tidak berzina, tidak minum khamar, tidak berjudi. Sekali berjudi kafir, sekali minum khamar kafir. Ini luar biasa kesesatan anak-anak muda Khawarij. Maka melihat kita, melihat Pak Polisi, melihat para pejabat yang korupsi yang dibilang kafir semua, maka halal darahnya. Ini bahayanya salah dalam meyakini agama ini. Ya, ada, itu betul-betul ada, bukan rekayasa, ada. Yang baca sirah, yang baca sejarah, yang baca perjalanan kaum Khawarij, mereka tidak heran melihat anak-anak muda seperti itu. Kok mau-maunya membunuh diri seperti itu? Itu berangkat dari keyakinan yang salah. Ya, maka hati-hati. Ya, tidak boleh gegabah. Kalau teroris yang melakukan bom bunuh diri dan mengaku Islam, apakah akan masuk surga juga pada akhirnya? Iya, iya. Selagi dia belum kafir, kita tidak boleh menutup rahmat Allah. Mereka menutup rahmat Allah, kita harus adil. Oleh karena itu, selesai Ali bin Abi Thalib menghabisi mereka,
membantai mereka, membunuh mereka. Ali ditanya, menurut Anda apakah mereka sudah kafir? Ali menjawab, belum kafir. Lihat betapa adilnya Ali. Padahal Ali oleh mereka diapakan? Dikafir-kafirkan. Bagi mereka Ali sudah kafir, Amr bin As kafir, Muawiyah kafir. Lihat 3 sahabat besar dikafirkan oleh mereka. Gimana kita? Ya, gimana presiden kita, gimana pejabat? Ali saja dikafirkan. Ini yang sekarang bom sana sini kan cucunya mereka, anak cucunya mereka, ya, yang dibantai oleh Ali bin Abi Thalib itu. Jadi sebuah pemahaman yang luar biasa bodoh, yang menyangka bahwa seorang muslim itu kalau berbuat dosa pasti kafir. Jadi muslim itu harus sempurna. Aneh sekali, sangat aneh. Ada yang mengatakan walaupun sudah baca la ilaha illallah tidak langsung masuk surga, tergantung amalnya. Gimana ini? Ada pendapat seperti ini. Pendapat siapapun harus kita buang jauh-jauh. Kalau apa? Kalau bertentangan dengan ucapan Nabi. Kalau beda dengan pendapat Nabi, kalau Nabi tentu bukan pendapat, sebuah ketentuan. Nabi yang mengatakan, "Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Bagaimana kita ragu dengan sabda Nabi? Barang siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah dijamin masuk surga. Tadi Yahudi tadi nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, mungkin makan riba, ya. Tapi begitu dia mengucapkan la ilaha illallah kemudian mati, Nabi bilang surga. Dan Nabi tidak mengatakan neraka dulu dia, enggak. Ya. Tentu kita gigit dengan gigi geraham apa yang menjadi ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana detik-detik kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika akan wafat? Panjang ini. Ya, panjang. Mungkin kita bisa bertemu lagi kapan-kapan kita bahas ini. Dan memang bagian dari pembahasan ini ya, tapi panjang. Ya, kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.